Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di kesempatan pagi ini jadi waktu yang penuh berkah mudah-mudahan bagi kita semuanya. Kita kembali akan melanjutkan Harta Haram Muamalat Kontemporer dari buku guru kita yaitu Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan riba. Ini pertemuan ketiga dari pembahasan riba dan pertemuan ke-47 ya dari Sekolah Fikih Muamalat. Insyaallah mudah-mudahan pekan ini kita akan memberikan evaluasi lagi. Hasil evaluasi sudah diberikan di grup Telegram. Adapun untuk hadiah insyaallah akan segera dikirimkan. Ya, baik. Itu yang evaluasi ketiga sudah dikirimkan di grup Telegram ya, dan nanti akan ada evaluasi keempat dan seterusnya. Nah, kemarin kita bahas terakhir tentang dampak riba. Riba itu punya dampak pada pribadi, kehidupan bermasyarakat sampai pada dampak ekonomi. Yang kemarin kita bahas itu adalah riba punya dampak terhadap ekonomi. Di mana yang pertama, riba merusak sumber daya manusia. Yaitu riba membuat manusia malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk menginvestasikan hartanya. Terus yang kedua di halaman 402, monggo. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Inflasi yaitu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Kenaikan harga secara cepat, inflasi dia, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Ya, terus. Penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jadi, harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga. Ingat ya, riba jadi penyebab karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang seharusnya dibayar kepada debitur. Harus dibayar kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Nah, akhirnya barang menjadi lebih mahal karena adanya bunga tadi. Ya, terus. Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ini yang dinamakan cost plus inflation atau inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi. Ya, terus. Dan bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan demand pull inflation. Inflasi karena meningkatnya permintaan. Nah, bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit itu memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki.
Nah, sehingga di sini maka jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya. Dari yang semestinya. Nah, terjadilah inflasi yang dinamakan demand pull inflation. Artinya sehingga terjadi inflasi lagi. Ya, terus. Ini membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang. Dengan turunnya daya beli mata uang, maka seluruh uang negara tersebut akan berkurang nilai tukarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki uang 5 juta rupiah dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, nilai tukarnya terhadap barang akan turun. Bisa jadi menjadi senilai 4 juta rupiah, walaupun nilai nominalnya masih tetap 5 juta rupiah. Ya, terus. Mungkin ini makna firman Allah. Nah, inilah makna firman Allah, yamhaqallahu riba. Allah memusnahkan harta riba secara berangsur-angsur. Al-Baqarah ayat 276. Ingatlah Allah akan menghancurkan riba. Hancurnya seperti ini ya, terjadi inflasi. Terus. Kata mahkun dalam bahasa Arab berarti lenyap secara berangsur. Tadi ya mahaku. Kata ya mahaku dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Ini kata Ustaz Irwandi, kalau menurut pakar tafsir berarti lenyap. Lenyap secara berangsur. Suatu yang lenyap secara berangsur itu namanya yamhaq. Mahkun. Berarti pelan-pelan akan hancur. Jadi tidak sekaligus, jadi pelan-pelan. Jadi terjadi inflasi gitu. Akhirnya hancur. Nah, terus. Kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk gambaran inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh riba. Jadi harta riba akan lenyap secara berangsur. Ya, terus. Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba. Memang tampak keluarnya pihak bank menarik riba atau bunga dari seorang pengusaha yang dianggap kaya. Tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian yang membayar bunga atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata. Kan rakyat yang beli produk tadi gitu dari pengusaha. Nah, terus beban bunganya itu dibebankan kepada rakyat dari barang yang ia beli. Maka sejatinya yang bayar bunga itu adalah rakyat. Ya. Jadi beban bunga dibebankan oleh pengusaha pada rakyat lewat produk yang dibeli. Nah, sejatinya yang membayar bunga adalah rakyat jelata. Dan itu pasti merugikan mereka. Karena harga barang kan semakin mahal. Terus. Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi, di mana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya hiperinflasi. Iya. Sekarang masih dampak riba lagi terhadap ekonomi. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Ya. Seorang ekonom ternama John Maynard Keynes menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata, suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan, maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat. Nah, jadi suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan,
dihapuskan, maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat. Ya. Sekarang yang keempat. Riba menciptakan kesenjangan sosial. Nah, ini apa buktinya ya? Terus. Dr. Skak Jalmar, ekonom Jerman yang pernah menjabat Direktur Bank Reich, pernah berujar dalam pidatonya di Syria, berdasarkan hitungan matematika, bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya, si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi. Ya. Kesenjangan sosial diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba, karena Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia. Saat menjelaskan pembagian rampasan perang, Allah menyebutkan hikmahnya, yaitu keadilan sosial di mana harta beredar di segenap lapisan umat. Allah berfirman, Ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli wali dhil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabil kaila yakuna dulah tambainal agniya'i minkum. Ingat ya, ini lagi menjelaskan tentang harta fai, yaitu harta dari perang tapi tidak terjadi perang gitu. Ya, harta dari orang kafir tapi tidak ketika diajak perang tapi tidak terjadi perang. Ya. Terus apa saja harta rampasan fai yang diberikan oleh kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, lihat ya, kalau dalam Islam itu mengatasi kesenjangan sosial, jadi harta fai tadi dibuktikan di sini dibagi untuk golongan yang dekat dengan Rasul, sampai anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang fisabilillah. Nah, itu dapat. Ya. Tidak tersebar pada orang-orang kaya saja. Sedangkan riba, kesenjangannya dia timbulkan gimana? Riba itu hanya berputar, ya, harta riba berputar pada orang-orang kaya saja. Lantas orang miskin tambah sengsara. Ya, orang miskin itu tambah sengsara. Orang kaya nggak pernah dapat rugi karena dia pinjamkan uang, pokoknya uang harus dijamin balik plus untung. Sedangkan si penerima pinjaman, artinya yang meminjam, dihadapkan pada untung atau rugi. Dia pinjam ini misalnya untuk modal, bisa jadi dia dengan modal ini dia putar, nanti dia dapat untung, terus dia kembalikan uangnya, bisa jadi dia rugi, ya dia tetap juga tanggung itu. Ya, itulah yang dimaksudkan riba menciptakan kesenjangan sosial. Terus yang kelima. Riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Ya. Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis. Ya, terus? Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga atau riba bank di Amerika cukup rendah, sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Nah, ketika suku bunga rendah, kredit jadi mudah. Terus? Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Maka para debitur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank. Lihat ya, tahun 2006 naik. Kalau tadi sebelumnya turun, nah kredit banyak. Sekarang malah sulit bayar. Jadi
harga properti menurun, suku bunga naik. Nah, akhirnya sini tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit. Mereka hentikan angsuran kreditnya. Terus juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas, sehingga dampak juga ke indeks bursa saham Amerika atau DJIA karena institusi keuangan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup berarti. Akhirnya, investor-investor mulai menarik dananya dari bursa, sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah. Ini semakin parah juga kejatuhan indeks bursa. Terus penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global, karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing termasuk di Indonesia. Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa-bursa di seluruh dunia. Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga mencapai 1% untuk meredam ketatnya likuiditas. Dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga atau riba. Oleh karena penyebab krisis ini adalah riba, maka bank-bank syariah terhindar dari krisis. Berdasarkan laporan dari International Financial Service London yang berjudul Islamic Finance 2009 memuat dampak krisis keuangan dan ekonomi global tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis. Nah, maka bergaunglah himbauan para pemikir barat untuk meneladani bank Islam yang jelas-jelas anti riba. Nah, muncullah ketika itu di barat malah muncul ya bank Islam yang jelas-jelas anti riba karena tahu ya krisis global tadi dan jatuh pailit-nya bank-bank yang ada. Nah, terus Bauvis Vincent Pimret, majalah Prancis, Challenge, edisi Oktober 2008 dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul Paus atau Al-Quran mengatakan kepada Paus Benedictus ke-16, saya pikir dalam menghadapi krisis ekonomi global ini, kita sangat membutuhkan membaca Al-Quran daripada membaca Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita. Karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran, undang-undang, dan sistem yang disampaikan Al-Quran, serta menerapkannya, saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita, yang membawa kita kepada kondisi yang mengenaskan, karena sesungguhnya uang tidak bisa melahirkan uang atau riba. Nah itu ya, jadi mereka akui sendiri bagaimana keterpercayaan Al-Quran. Al-Quran itu unggul daripada kitab-kitab yang lainnya karena mengatur maslahat untuk umat. Sampai non-muslim pun mengakuinya. Terus seolah-olah menjawab himbauan di atas, Vatikan melalui harian resminya Observatori Romano dalam salah satu artikel yang berjudul Masukan dari Sistem Keuangan Syariah untuk Barat yang Dirundung Krisis, dijelaskan tentang manfaat riba diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Dan sistem keuangan syariah sangat berperan untuk membangun kembali undang-undang serta peraturan baru agar dunia dapat keluar dari krisis ekonomi global yang terjadi. Terutama sekali, Islam menekankan larangan menggunakan uang sebagai barang dagangan yang mendatangkan laba. Ya. Roland Laskin, Pimret harian Law Journal The Finance, dalam kolom redaksi lebih lantang menuntut penerapan sistem ekonomi syariah di bidang keuangan dan ekonomi agar dapat menyelamatkan pasar ekonomi dunia dari krisis yang timbul akibat tindakan para spekulan di pasar bursa. Kolom tersebut ia beri judul, Tibalah Saatnya Wall Street Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah. Terus mengamini himbauan di atas, Robert Kaymet, Wakil Menteri Keuangan Amerika saat berkunjung ke Riyadh mengatakan, pernyataan yang dianggap cukup berani.
sistem perbankan dan ekonomi Islam merupakan prioritas kajian pemerintah Amerika dalam rangka menyelamatkan ekonominya. Terus sebenarnya? Sebenarnya, himbauan tersebut sudah lama didengungkan. Pada tahun 1930, Mr. Arthur Kinston berujar lantang di hadapan Komite Keuangan dan Industri Macmillan setelah terjadinya Great Depression yang melumpuhkan Wall Street, "Saya adalah anti riba dalam segala bentuknya. Riba merupakan kutukan dunia semenjak kemunculannya. Riba telah menghancurkan imperium-imperium terdahulu dan imperium ini, dan akan menghancurkan imperium yang lainnya." Nah, itulah makna yang tadi kita bahas, yamhaqallahu riba. Dan inilah 5 dampak riba terhadap ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pembagian riba dan nanti kita dapati kaidah umum ya tentang riba. Kaidah umum memahami riba. Nah, sekarang kita bagi riba itu dibagi oleh ulama menjadi 2 ya. Riba itu ada 2 macam. 1 riba dain, 2 riba bai'. Ingat ya, ada riba dain dan riba bai'. Kalau riba dain ini kaitannya dengan utang piutang. Kalau riba bai ini kaitannya dengan jual beli atau barter. Ya. Nah, sekarang kita bahas riba dain. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula." Riba dain dikenal juga dengan riba dalam Al-Quran. Nah, lihat ada 3 bentuk berarti. Bisa jadi pemberi utang atau kreditur ya, membuat syarat kepada peminjam atau debitur untuk mengembalikan utang ditambah bunga. Jadi pemberi utang nanti pemberi pinjaman yang buat syarat. Bisa jadi yang kedua, ini terjadi pada penjual barang tidak tunai. Membuat syarat denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban. Bisa juga yang ketiga, pembeli atau peminjam mengajukan syarat untuk membayar denda. Jadi dia sendiri yang mengajukan syarat untuk membayar denda. Dengan ucapan, ya kalau telat, beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. Gitu ya. Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. 3 ya, riba dain ya. Riba yang kaitannya tadi dengan utang piutang ya.
Kalau riba baik tadi kaitannya dengan jual beli atau barter. Ya. Tadi ada pemberi utang atau kreditur memberi syarat. Kalau telat, ya, nanti ada bunga. Memberi syarat. Atau penjual barang tidak tunai membuat syarat denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban. Atau juga bisa ketiga pembeli atau peminjam. Ini dengan kerelaan si peminjam sendiri. Dia yang katakan nanti saya kasih tambahan. Nah, terus Khalifah Umar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Umar berkata, Qala Umar tarokna tis'ata a'syaril halali makhafatar riba. Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba. Artinya gini, 9/10 berarti 1/10-nya saja yang masalah kan? Berarti yang halal itu banyak dibandingkan yang haram. Ya, terus. Oleh karena itu, para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad. Nah, sekarang kaidah umumnya. Kaidah umum memahami riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Ya, terus. Kaidah di atas seolah-olah meliputi setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba. Namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat atau keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut. Nah, sekarang manfaat yang dianggap riba. Ini penting nih kaidah ini ya. Kan kita tadi sudah kenal kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Sekarang manfaat yang dianggap riba itu bagaimana? Nah, sekarang kita rinci manfaat yang dianggap riba. Ya, 1. Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikuti dalam akad pinjaman. Keuntungannya terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Yang dibaca. Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan, seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman atau bank, maka pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan. Ingat ya, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan karena uangnya aman. Nanti kan dikembalikan, uangnya aman, itu sudah keuntungan, namun namanya keuntungan yang mengikut, bukan keuntungan yang terpisah. Terus yang kedua. Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ya, terus. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Ya. Kalau malah yang diberi pinjaman yang dapat untung itu malah bagus. Ya, terus. Dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak, peminjam dan pemberi pinjaman, seperti arisan di mana peminjam dan pemberi pinjaman mendapatkan manfaat yang sama dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar. Nah, lihat arisan. Kalau arisan di dalamnya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sama-sama dapat untung. Maka tidaklah masalah. Karena kan dapat uang terlebih dahulu kan. Ya, terus. Begitu juga dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga, seperti keuntungan yang didapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Bila seseorang berkata kepada perantara,
carikan aku pinjaman dan untukmu 10% dari besarnya uang pinjaman. Maka perantara berhak mendapatkan 10% dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya. Jadi contoh lagi calo. Ada perantara ya, ada perantara mencari pinjaman. Maka ia dapat bagian. Dapat jatah bagian, tidak masalah. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang berkata kepada seseorang, carikan aku pinjaman 100 dinar dan untukmu 10 dinar. Akad ini sah karena 10 dinar itu merupakan imbalan dari jasa mencari pinjaman. Ya, terus yang ketiga. Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Nah, ini ingat ya, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Ya. Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang, peminjam memberikan hadiah, baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam, ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi faqadani wa zadani. Nabi pernah memiliki utang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai utangnya. Memberikan tambahan, tapi tidak jadi syarat awal. Terus, hadis riwayat Bukhari ya. Terus yang terakhir, yang keempat. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Nah, keuntungan ini manfaat yang dianggap riba lagi adalah keuntungan yang tidak dipersyaratkan diberikan sebelum utang dilunasi. Ya, terus. Bila keuntungan diberikan sebelum utang dilunasi, juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qarada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya, kecuali pemberian hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Nah, apabila seorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu menerima pinjaman, lalu yang menerima pinjaman berikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya. Ini utang belum lunas nih. Maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Jadi kalau utangnya belum lunas, jangan dulu terima-terima manfaat. Misalnya, saya memberikan pinjaman kepada tukang bakso. Terus setiap kali saya datang di sana, saya dikasih bakso gratis. Utang itu belum lunas. Maka nggak boleh. Ini dapat manfaat, keuntungan yang tidak dipersyaratkan, tetapi diberikan sebelum utang itu dilunasi. Berarti kesimpulan kita, manfaat yang dianggap riba adalah satu, keuntungan yang terpisah. Bukan keuntungan yang ikutan ya. Terus yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Terus yang ketiga, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Namun kalau tidak disyaratkan di awal akad berarti tidak masalah. Kemudian keempat, keuntungan tidak dipersyaratkan diberikan keuntungan yang ada tidak tadi kalimatnya. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut ya. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Nah, ini jadi manfaat yang dianggap riba. Maka kembali kepada kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, jadi pembahasan hari ini di pertemuan ke-47 kita bahas dampak riba terhadap ekonomi. Terus tadi pembagian riba, ada riba dain dan riba baik. Kemudian ada kaidah umum memahami riba. Ya Allah wa'alam bisawab. Selesai untuk pertemuan 47 hari ini. Nah, biasanya saya taruh ringkasan tadi
di grup ya, grup Telegram Rumah Iso Fikih Muamalat, ada akhwat, ada ikhwan. Silakan diikuti grup tersebut. Ya, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Nanti bisa bertanya langsung lewat Zoom, chat maupun bertanya langsung, dan juga bisa bertanya di 0812-28185131. Kami buka dulu 2 penanya lewat Zoom terlebih dahulu. Dipersilakan 2 secara langsung dan 2 lewat chat. Monggo. Baik, Ustaz. Untuk penanya langsung, silahkan Ummu Zahra Rumaiso. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ummu Zahra, silakan. Aku di luar tema. Iya. Ini bacaan ini boleh diucapkan sebelum salam dalam sholat nggak Ustaz nih? Bacanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal adzabi jahannam wa minal adzabi qabri wa minal fitnatil mahya wal mamati wa minal sarri fitnatil masih dajjal. Gitu Ustaz. Dibaca kapan, Bu? Sebelum salam terakhir. Iya, Salat. itu yang dituntunkan, Bu. Oh benar ya? Iya. Baik Ustaz. Nanti bisa baca di tulisan saya, kalau ada bisa dapat buku itu di toko wifi, cari buku 25 langkah bisa sholat. Ada situ lengkap. Bukunya buku saku, itu bisa dibagi-bagi juga. Terus yang kedua ada tulisan saya di website rumaisa.com, sifat sholat Nabi. Nah, itu sudah lengkap, tata cara sholat secara lengkap dari awal sampai akhir. Yang 20 cara sholat itu 20, yang iya. anak-anak ada sekolahnya ya? Iya, itu ada di situ, iya, bacaannya lengkap. Iya, anak saya memang ikutan sih Ustaz, alhamdulillah. Iya, ada di situ di bagian doa ketika itu mungkin langkah sholat yang ke-24 atau 23, nanti dicek. Oh iya, belum sampai situ kan ya Ustaz? Belum, baru sampai 17 dan 18. Itu yang ada lagi satu lagi boleh Ustaz? Ya. Yang soal disuruh ngafalin itu doa iftitah itu sama 2 setelah azan. Saya baru tahu yang Allahumma baik-baini itu Ustaz. Iya, soalnya kalau di tempat kami di Gunung Kidul itu doa yang umum dihafalkan kalau doa iftitah itu Allahumma baik-baini. Tapi selama ini kan dari kecil saya bacanya Allah berkabiro, itu boleh Ustaz? Boleh juga, tapi ada bacaannya, biasanya orang Indonesia nggak baca sempurna lengkap itu, tapi nggak masalah. Tapi kalau mau bagus, Allahumma baik-baini bisa dijadikan hafalan. Kalau saya biasanya tuntunkan itu. Oh baik Ustaz. Tapi saya kan kadang suka nggak ngikutin anaknya kajian, itu ada tulisannya di buku itu Ustaz? Ada. Saya baca sih. Ada. Iya, oh, iya. Iya baik-baik. Iya. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, terakhir. Ya. Bentar. Yang waktu itu pernah ada yang nanya soal kuburan dikasih keramik. Itu kebetulan anak saya itu bukan kuburannya yang dikasih keramik, tapi misalnya itu keramik Ustadz. Itu apa boleh Ustadz dari sananya? Apanya keramik, Bu? Nisan. Nisan, iya, tulisan namanya. Ada keramiknya gitu. Para ulama sebenarnya kritik masalah nisan itu sih, tapi saya tidak terlalu ini. Yang penting kuburan nggak terlalu buat tinggi aja, Bu. Ya, sebisa mungkin dihindari untuk beri keramik secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang berikutnya lewat bertanya langsung, resen. Saudara Rusdari Aat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya. Iya. Ana bersubuhkan bangkit dari sujud. Terus ana ingin takbir. Terus pas takbir ana bilang Allahu Akbar itu, tapi sebelumnya ana bilang Al-Bar. Bilang apa? Al-Bar. Ya. Mau bilang Allahu Akbar tapi terkandas di al, jadi ana ulangi Allahu Akbar. Iya, gak apa-apa diulangi. Tapi sudah itu ana sujud sahwi.
Soalnya ucapan Allahu Akbar pertama takbiratul ihram atau Allahu Akbar yang berpindah rukun. Yang mau bangkit dari sujud, ana mau baca. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu sunnah. Jadi gimana? Tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwinya itu kalau punya masalah dengan rukun. Tapi yang sujud sahwi Ustaz. Sebenarnya tidak perlu. Jadi gimana Ustaz? Ya sudah terjadi, besok nggak usah sujud sahwi kalau cuma bacaan itu kurang tepat. Oh iya Ustaz. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Mau minta fatwanya Ustaz tentang itu yang kemarin, fatwa ulama yang tentang penghasilan orang tua yang haram. Nanti bisa ini cek di rumaiso.com, sebentar artikelnya itu. Nah, dia bilang apa Ustaz? Cari artikel di rumaiso.com, makan harta orang tua yang berpenghasilan haram. Oh iya Ustaz, jazakallah. Iya, bisa baca itu. Ada pendapat-pendapatnya. Ya. Lewat chat monggo, Baik Ustadz. Pertanyaan pertama, Afwan. Izin bertanya, bagaimana dengan koperasi simpan pinjam dari perusahaan suami? Apakah riba juga? Bagaimana kalau koperasi tersebut bekerja sama dengan toko-toko barang elektronik, toko kebutuhan lainnya seperti sepeda, motor, dan lain-lain, dengan modal surat rekomendasi seorang karyawan bisa kredit apapun? Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, baik. Ini ada dua macam ditanyakan nih. Pertama, koperasi simpan pinjam di situ, kalau ini kalau simpan pinjam uang ya. Simpan pinjam uang terus di situ ada tambahan, maka berarti riba. Nah, sekarang di sini koperasi dia berfungsi lagi sebagai toko jual beli barang gitu. Ada misalnya motor dan seterusnya. Ada surat rekomendasi, akhirnya bisa kredit. Nah, dilihat dulu di sini koperasi itu memiliki kendaraan atau tidak, memiliki barang ataukah tidak. Kalau koperasi itu memiliki barang, sudah pegang, kemudian dia naikkan harga dan orang bisa nyicil, bisa kredit, berarti boleh. Tetapi jika koperasi tersebut belum memiliki barang nggak mampir tempatnya juga, dia cuma kasih surat rekomendasi kemudian ambil kendaraan tadi, ya koperasi belum memiliki. Maka kalau koperasi belum memiliki, jika kasih kredit, ya berarti sebenarnya itu dia memberikan pinjaman uang, suruh kembalikan lebih. Maka kasusnya di sini jadi riba. Wallahu a'lam. Ya, terus yang lewat chat lagi, Bu. Ya. Selanjutnya, Afwan Ustadz izin bertanya. Ana pernah membuat salah satu e-wallet baru dan pernah Ana gunakan untuk transfer ke bank lain. Di e-wallet ini untuk ketika kita akan transfer via bank dengan minimal 50.000, maka bebas biaya admin. Jika di bawahnya ada fee transfernya. Ketika kita akan transfer dengan jumlah minimal 50.000, itu otomatis langsung bebas free admin, Ustadz. Lalu bagaimana menurut Ustadz? Mohon penjelasan. Seperti itu masih boleh. Berarti ada saldo di situ, terus transfer ke bank lain. Kalau 50.000 dapat berarti fee transfer, tapi kalau di bawah 50.000 baru ada biaya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus dari WA dulu, silakan. Sambil ada yang telepon masuk, silakan diterima. Misalnya A mempunyai 50 gram emas. Iya. Dan B mempunyai 25 gram emas. Iya. A ingin memberikan 25 gram emas kepada B. A serahkan 25 gram pada B. Ya. Akhirnya A memberikan 50 gram emas miliknya kepada B dan B memberi 25 gram emas miliknya kepada A sebagai kembalian. Bagaimana Ustadz hukumnya? Coba, itu pertanyaan membingungkan itu. Coba diulang. Misalnya A mempunyai 50 gram emas. Terus. Dan B mempunyai 25 gram emas. Iya. A ingin memberikan 25 gram emas kepada B. Nanti dia ujung bilang 50. Terus
Akhirnya A memberikan 50 gram emas miliknya kepada B dan B memberi 25 gram emas miliknya kepada A sebagai kembalian. Ini tentang masalah barter tadi ya. Iya, karena sejenis tidak bisa barter seperti itu, 50 dengan 25. Terjadi riba fadl. Nggak boleh. Yang ada 25 tukar dengan 25 langsung. Wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, telepon langsung dulu, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, silakan Bu. Ya, saya mau tanya Kak. Ustaz, saya mau tanya, kan kebetulan saya itu jurusan akuntansi ya dulu kuliahnya. Ya, sekarang pasti kerjanya di bagian keuangan atau bagian akuntansi di suatu perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan kami itu sekarang itu sedang kesulitan masalah finansial lah Ustaz. Dan mengakibatkan hutang ke bank gitu Ustaz. Dan rata-rata hutangnya itu hutang riba. Walaupun kita udah memilih syariah, tapi ternyata pada prakteknya tetap dibebankan bunga. Ada bunga minimal yang harus kami bayarkan. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Sedang saya itu sebenarnya di bagian piutang, tidak terkait dengan transaksi pinjam-meminjam uang. Nah, hukum saya bagaimana? Yang kedua, ada teman saya kebetulan di bagiannya treasury. Treasury itu yang mengelola tentang pinjaman uang, asuransi segala macam. Dan dia itu yang menyiapkan segala macamnya, yang memilih banknya. Itu bagaimana ya Ustaz? Yang kerja di bagian langsung peminjaman ribanya, dia ikut dalam tolong-menolong dalam riba, maka nggak boleh. Maka masuk sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat akila riba wa mukila wa katiba wa syahidai. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang, totalnya 5 sih. Yang pertama itu pemakan riba, yang kedua itu yang meminjam dengan cara riba, kemudian yang ketiga itu pencatatnya, yang keempat dan kelima itu 2 saksinya. Itu terlibat langsung. Nah, kalau saya pribadi kan di bagian utang piutang ya Ustaz, saya mungkin tidak ikut dalam proses itu, tapi saya tahu gitu, yang kayak gitu itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang pasti semua orang di bagian keuangan tahu kalau kita meminjam, dan mungkin di bagian di perusahaan itu semua tahu kalau kita operasionalnya meminjam kepada bank gitu. Yang terlibat langsung saya yang kena masalah. Nah, terus yang kedua Ustaz, nah kadang kan sekarang tuh karena dari pembayaran dari pihak yang membeli ke kita, dari customer itu sering molor. Nah, kadang operasional kita sendiri, gaji kami sendiri itu sebenarnya dari pinjaman hutang. Jadi kita bayar dulu gaji biar tepat waktu, nanti uangnya kalau ada kita customer bayar kita lunasin. Itu gimana ya hukum gajinya Ustaz? Jadi gaji dibayar dulu, diambil dari hutang pinjaman bank. Karena biar tepat waktu, tidak meminimalisir konflik di perusahaan lah. Berarti yang meminjam kan perusahaan yang masalah di situ. Pegawai tidak kena masalah. Oh, tidak kena masalah. Iya, karena dia berhak dapat haknya gitu sebelum keringatnya itu kering. Oh, jadi kalau misalnya hukumnya itu boleh-boleh saja Ustaz. Yang kena masalah perusahaan, ya, sedangkan karyawan dia berhak untuk dapat gaji tadi. Nah, perusahaan di sini tuh siapa ya Ustaz? Maksudnya kayak direksinya kah? Apakah orang yang tadi terlibat kah? Atau... Ya, berarti yang terlibat langsung untuk pinjam riba. Direksinya sama yang ngurus itu. Sama yang terakhir Ustaz, kalau misalnya transaksi jual beli emas, nih kebetulan saya misalnya mau beli emas tapi via marketplace Tokopedia atau Shopee. Nah, kebetulan transfernya saya langsung transfer kan, terus barangnya dikirim pakai Gojek atau kayak gitu, boleh nggak di hari yang sama atau harus uang? Tidak boleh. Barang? Tertunda. Ya, walaupun nanti 3 jam datang. Tertunda. Disyaratkan untuk jual beli emas ya dan biadin. Harus tunai di majelis akad. Nggak boleh salah satu tertunda antara uang dan emas tadi. Oh, baik Ustaz. Ya. Itu aja, baik. Terima kasih ilmunya Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Baik, bisa dari WA satu lagi. Bagaimana mengikuti kontes ikan koi yang ada uang pendaftarannya tetapi hadiahnya cuma sertifikat dan trofi? Uang hadiah tidak ada Ustadz. Sertifikat dan trofi. Terus? Kalau pakai kaidah umum, lombanya masyru', tapi tidak boleh menerima hadiah.
Lombanya masyhur tidak boleh menerima hadiah. Amannya tidak ikut aja deh, nggak jelas itu. Wallahu alam. Terus baik, dari Zoom silakan. Baik Ustaz, silahkan Ummu Nadia. Ummu Nadia. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau bertanya. Iya. Ustaz, termasuk sunnah atau wajib Ustaz ketika sholat itu untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, kemudian setelah ruku, dan ketika setelah berdiri, mau berdirinya ketika tasyahud awal ya Ustaz. Apakah itu termasuk sunnah atau wajib Ustaz? Sunnah, masuk sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah hay'ah. Kemudian kalau misalnya untuk mengangkat tangan di setiap kali bangkit atau turunnya ketika sholat itu boleh tidak dilakukan atau? Ya, kalau tidak dilakukan berarti rugi karena tidak mendapatkan sunnah. Kalau tidak dilakukan berarti rugi tidak mendapatkan sunnah. Afwan Ustaz, maksudnya itu kan empat keadaan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, selain itu kan Ustaz ada lagi ketika kita mau turun ke sujud itu, apakah kita mengangkat tangan untuk takbir atau dan ketika kita bangkit juga dari sujud, apakah kita untuk mengangkat tangan untuk takbir gitu Ustaz? Apa harus diperlakukan juga atau nggak apa-apa kalau misalnya tertinggal gitu Ustaz? Karena itu kan sunnah, merupakan sunnah Indonesia apa enggak ya Ustaz? Karena kan kalau yang tadi katakan Ustaz kan 4 keadaan itu sunnah. Ya. Nah selain itu tidak termasuk apa Ustaz? Nabi tidak lakukan. Oh tidak lakukan, jadi nggak apa-apa kalau nggak dilakukan ya Ustaz? Ya memang baiknya tidak dilakukan. Kaidahnya gini Bu, ini kaidah dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau katakan kalau kaidah untuk mengangkat tangan selama bukan turun sujud atau bangkit dari sujud maka mengangkat tangan. Selama bukan turun sujud atau bangkit dari sujud mengangkat tangan. Berarti kalau turun sujud dan bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Oh jadi kalau misalnya kita tidak mengangkat tangan ketika kita ingin ruku, langsung misalnya kan Allah Akbar aja tanpa mengangkat tangan, itu juga tidak berdosa ya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah ya Ustaz? Iya, betul. Oh, nah Ustaz. Oke. Ustaz, satu lagi Ustaz mengenai waris. Ayah saya kan sudah meninggal nih Ustaz, tinggal ibu saya dan meninggalkan beberapa orang anak. Nah, apakah apakah harta waris dari ayah saya itu harus dibagi Ustaz? Tapi kan ibu saya masih ada. Apabila tidak dibagi, apakah ibu saya berdosa Ustaz? Memakan harta. Soalnya gini Bu, kalau itu tidak dibagi nanti numpuk-numpuk terus. Itu kan harusnya sudah dibagi. Terus nanti ketika ibu meninggal lagi, ya numpuk lagi waris berikutnya. Perhitungannya jadi rumit. Oh begitu. Iya. Jadi harus segera dibagi ya Ustaz? Iya. Daripada nanti ibu meninggal, terus sudah ada anak lagi yang meninggal, jadi malah bingung. Ini pembagiannya gimana ya? Nanti pada bingung tanya, akhirnya nggak jelas untuk warisnya tadi. Mendingan lebih cepat lebih bagus. Tapi ibu saya tersinggung Ustaz. Gimana cara menyampaikannya? Ya berarti orang tua belum paham. Nah itu sudah Ustaz, orang tua saya belum paham karena dipikir pembagian waris itu kalau orang tuanya keduanya sudah meninggal. Ya itulah kita nggak sulit jelaskan, bukan berarti syariatnya yang salah, berarti karena pemahaman yang harus diluruskan. Nah itu sudah Ustaz, karena saya pernah dengar di kajian lain, waris itu harus dibagi kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kan? Iya. Tapi untuk menjelaskan ke orang tuanya itu nanti susahnya Ustaz. Nah itu tinggal. Kalaupun itu nggak dibagi nggak dosa kan Ustaz, orang tua saya, ibu saya gitu, misalnya. Tapi ngundang konflik. Oh gitu, ngundang konflik. Ya konflik anak-anak. Enggak, untuk dosanya bagaimana Ustaz? Mengundang konflik tuh buat dosa nggak Bu? Iya bisa juga Ustaz ya. Iya kan ngundang konflik. Tapi kalau kami sih anak-anaknya ikhlas saja Ustaz ya, enggak masalah karena ada juga anak yang sudah mapan gitu kan dan nggak butuh ini. Tapi saya pernah dengar di kajian itu Ustaz, takutnya ibu saya tuh memakan harta anak yatim, itulah yang saya takutkan. Enggak, sudah besar-besar kok Bu, nggak jadi anak yatim. Oh enggak ya? Iya. Jadi
Jadi hanya Cuma, konflik itu iya. kita masuk ke ranah dosa ya Ustaz. Jadi begini, misalnya ada anak yang punya utang gitu ya. Itu dia akan nuntut harta waris itu segera dibagi. Karena memang dia ingin utangnya lunas dari harta waris tersebut. Kalau ini ditunda ya kasihan dia juga. Oh, nah Ustaz. Gitu. Ustaz, nanti saya carikan jalan dia Iya. untuk penasihat ini. Iya. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari langsung lagi Larsen monggo. Silakan hamba Allah. Hamba Allah. Kalau tidak ada, Ukti Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Mbak Ulaya silakan. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Masalah zikir setelah sholat, Ustaz. Iya. Zikir setelah sholat itu harus kita baca, harus berurut atau gimana, Ustaz? Misalnya setelah istighfar 3 kali, kita baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-nas, al-falak, baru seterusnya, boleh nggak itu, Ustaz? Yang ibu pentingkan ba'da sholat setelah salam itu yang paling penting ini. Astagfirullah 3 kali, terus Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarok tayyadal jalali wal ikram. Setelah itu ibu baca bacaan yang lainnya tidak berurutan, tidak masalah. Begitu, Ustaz. Iya. Itu satu lagi, Ustaz. Iya. Kalau yang al-ikhlas, an-nas sama al-falak itu kalau setelah subuh sama maghrib itu 1 kali apa 3 kali, ya Ustaz? Kalau dibaca 3 kali itu maksudnya digabungkan sekalian dengan zikir pagi petang. Tapi kalau saya sih saranin sendirikan saja zikir ba'da sholat, al-ikhlas, al-falak, an-nas 1 kali. Nanti baca zikir pagi petang sendiri lagi untuk baca masing-masing 3 kali. Ustaz. Terus kalau baca ayat kursi itu kan kita katanya siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat wajib tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya dia dijamin masuk surga ketika dia meninggal dunia. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz yang tentunya bagi kita berkah bagi kita dan majelis ini dan penambah amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, bisa satu lagi dari Resen monggo. Baik, Ustaz, silakan Ukti Ana. Naam, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya terkait hadiatul umal, Ustaz. Hadiah umal ya. Ya, Ana seorang guru di salah satu sekolah dasar yang di bawah naungan yayasan. Nah, ketua yayasannya ini adalah sepupu sendiri, Ustadz, yang anaknya ini anak ajar di sekolah. Dan sepupu dan sekeluarga ini sering ngasih hadiah-hadiah begitu ke anak. Apakah ini termasuk hadiatul umal yang haram diambil, Ustadz, hadiahnya ini? Tidak, karena itu yayasan langsung kan? Bukan PNS? Bukan, Iya. ini sekolah swasta, Ustadz. Masih boleh? Masih boleh. Oke, iya. Ya, anaknya anak ajar langsung, Ustadz, dan ada ujian-ujian begitu kan, ada penilaian begitu. Masih boleh ya diambil hadiahnya? Yang penting yakin tidak merubah, karena dia itu tidak merubah ini ya. Tidak merubah nilainya gitu. Kalau saya tanya antara swasta atau PNS karena berbeda ya. Kalau ini kan dapat izin langsung dari ketua yayasan gitu loh. Namun memang riskannya kalau diberi seperti itu akhirnya kita buat baik sama muridnya. Nah ini yang harus dicegah. Kalau tidak menerima, tidak manfaatkan lebih bagus. Oh, nah Ustaz. Iya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Amin. Baik, dari chat monggo. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Ustaz, jika seorang suami meninggalkan 1 istri, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Di saat bagi waris yang pertama, ibu dan anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian sekarang hendak menjual rumah, bolehkah jatah ibu menjadi 2/8 dan anak perempuan 2/3? Perempuan 2/3. Bagaimana itu maksudnya?
Bentar, ini kalau satu istri, 3 anak, istri itu dapat 1/8. Sisa untuk anak-anak 7/8. Kemudian dari 7/8 itu laki-laki dapat 2/5. Yang perempuan dapat 1/5 dari 7/8 tadi. Gitu pembagiannya. Ya, terus dari chat lagi silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar topik Ustadz, Ya. bagaimana pendapat Ustadz tentang wahdah Islamiyah? Apakah tidak apa-apa jika kita ikut kajian dan Depending, kajian mereka? depending, nggak dibahas. Aku izin bertanya, mohon pencerahannya Ustadz, adakah dalil tentang diharuskannya segera membagi harta warisan? Syukran, jazakallah khairan. Karena secara umum perintah ayat-ayat hadis untuk membagi ya bagi setelah meninggal gitu. Kenapa kok disegerakan ya? Pertama itu amal untuk disegerakan, dalil-dalil umum tentang beramal soleh. Terus yang kedua dalil-dalil yang menunjukkan kalau ini tidak dibagi akan menimbulkan konflik. Nah, itu jadi sebab kenapa segera untuk dibagi. Wallahu a'lam. Ya, terus dari chat lagi satu. Baik Ustaz. Selanjutnya, bagaimana jika saudara meminjam uang, tapi sudah jatuh tempo, dia belum membayar sampai intervalnya 2 tahun dari jatuh tempo. Tetapi saudara nggak melunasi hutang, malah dia memberi hadiah. Bagaimana baiknya Ustaz? Tadi seperti kaidah tadi ya. Tadi ada keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi, maka tidak dimanfaatkan karena itu manfaat dari riba. Ya. Jadi ya entah dia kembalikan atau dia kasih ke orang lain. Dia tidak boleh manfaatkan pribadi. Baik, dari WA lagi silakan 2. Bagaimana hukum KPR syariah Ustadz? KPR syariah dicek lagi. Apakah bank atau yang mengeluarkan KPR syariah ini sudah memiliki apa belum yang dia memberikan pinjaman tadi ya? Memiliki KPR ini ataukah belum? Kemudian yang kedua, harganya harus 1 untuk KPR ini. Yang kredit ini harganya harus 1. Artinya misalnya pelunasan 3 tahun. Tidak boleh ada pelunasan tahun 4 tahun, 5 tahun nggak boleh. Ya, cuma saya pilih salah satu saja. Kalau 4 tahun tetap harganya sama, kalau 5 tahun juga tetap harganya sama. Ya, terus. Saat memiliki usaha di bidang dulu. Ya. Silakan angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ini Ana Abu Abdillah dari Sumatera Selatan mau bertanya. Ya. Saya kan dulu tuh pas masih kuliah bikin SIM. Nah, tapi memang sih waktu itu bikin SIM nembak, belum tahu hukumnya secara pasti. Ya. Sekarang baru tahu hukumnya haram. Ya. Nah, terus ini saya ngelihat masa berlakunya insya Allah berakhir tahun depan berakhir. Ya. Nah, ketika saya mau ketika ini kartu SIM saya ini berakhir masa berlakunya, apakah saya harus perpanjang ataukah saya lebih baik bikin baru begitu, Ustaz? Saran saya bikin baru aja. Bikin baru aja ya. Terus untuk pemanfaatan kartu saya yang ini selama masa berlakunya belum habis, apakah masih dibolehkan atau bagaimana? Ya, kalau masih boleh nggak? Maksudnya masih boleh nggak saya pakai untuk naik motor begitu? Seandainya bisa nggak diurus sekarang SIM tadi? Saya belum tahu. Kalau bisa ya lebih bagus diurus sekarang. Diurus sekarang saja ditutup begitu kemudian dibikin baru begitu. Iya, dites ulang. Oh, dites ulang. Tanpa nembak. Ya udah. Ya mungkin dicoba dulu kali Ustaz. Iya, mudah-mudahan. Nah, insyaallah. Baik. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum Allah barik fiik. Baik, berikutnya lagi dari WA, silakan. Apakah wanita yang sudah menopause boleh bersalaman Ustadz? Tetap sama saja, asalnya berlaku umum ya.
wanita yang sudah menopause, yang sudah sepuh, yang sudah tua, dengan lawan jenis sebaiknya tidak salaman karena tetap mengundang fitnah. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan yang resen. Baik Ustaz, silakan Ibu Maiti Kamelia. Ibu Maiti belum siap, silakan Ibu Hania. Umu Hania. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Ustaz, jadi ada pemilik klaster. Ya. Dia itu mau mengajak saya bekerja sama untuk membangunkan rumahnya. Kemudian dia juga mau minta saya untuk membantu memasarkan rumahnya juga gitu. Tapi dia udah punya tim penjualan sendiri. Jadi saya di situ membangunkan rumah yang dibeli dan ikut memasarkan juga. Nah, cuman kalau memang ada rumah yang laku dari hasil saya memasarkan itu, dia akan memberikan saya fee atas pemasaran. Cuman dia itu penjualannya menggunakan KPR syariah. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Nah, situlah yang masalah penjualan KPR syariah tadi. Titik masalahnya di situ. Kalau tadi sebelumnya nggak pakai KPR syariah, aman-aman aja Bu. Dapat fee terus. Karena sini Ibu kerjasama, terus pembayarannya di situ, dan ini sekaligus bantu untuk KPR tadi yang nggak boleh. Gitu. Jadi lebih baik saya ikut cuman membangun saja, nggak apa-apa Ustaz? Kalau membangun kalau sudah selesai terus dia jual. Enggak, kalau misalnya pembelinya itu dari saya baru saya dapat fee, tapi kalau pembelinya dari dia saya nggak dapat fee, jadi cuman fee bangun aja gitu. Fee untuk bangun saja boleh. Oh, jadi membangunkan saja. Kalau memasarkan lebih baik. Iya, karena pemasarkan nanti pakai KPR. Oh, gitu. Oke. Syukur Ustaz. Iya. Baik, satu lagi dari Ustaz yang tadi atas nama Maiti terlewat. Iya, silakan. Ustaz mau tanya gini, kebetulan anak sudah resign dari lembaga ribawi, kemudian hanya mengandalkan dari suami. Ya. Dulu mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Nah, mengajukan pinjaman itu multiguna. Setelah terakhir ke belakang ini, setelah pandemi itu, Anda sudah tidak mempunyai kredit yang lain selain yang rumah ini, Ustadz, yang Anda tinggali. Iya. Nah, pada saat pandemi itu, cicilan itu dinaik, Ustadz, dengan tadinya 3,5 jadi hampir 4 juta. Kemudian kami sudah sempat mengajukan untuk minta keringanan bunga dan segala macam, Ustadz, hanya ingin pokoknya saja gitu. Tapi sudah mengajukan, itu ditolak gitu, Ustadz. Bagaimana cara untuk melunasinya? Apakah misalnya boleh dengan seolah-olah anak ngemplang atau nunggak gitu baru nanti mengajukan keringanan gitu, Ustadz? Soalnya kemarin ngomong baik-baik di awal bahwa kami sudah hijrah dan segala macam, tapi nggak ada Bu katanya program seperti itu dari pihak banknya. Afwan Ustadz, gimana saran? Pokoknya sudah lunas belum Bu? Pokoknya sepertinya belum Ustadz, karena baru berjalan sekitar 3 tahun. Coba lunasi pokoknya dulu, baru nanti lobby untuk bunganya tidak dibayar. Ustadz, kami belum punya yang sejumlah itu Ustadz. Enggak, maksudnya pelan-pelan untuk lunasi pokoknya saja. Oh, tapi kan kalau misalnya cicilan yang cicilan per bulan itu kan kami tidak tahu Ustadz besarannya berapa, hanya cicilannya per bulan sekian gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Soalnya kalau ibu ngemplang dari awal tetap kalah kekuatan gitu, mereka punya kekuatan. Iya. Jadi solusinya ya lunasi pokok, terus setelah itu bilang saja saya nggak bisa lunasi lagi yang ini, ya lobby berarti. Ya kami juga kemarin sudah mengajukan untuk keringanan itu Ustadz gitu, bahwa kami sudah tidak sanggup dengan dalih seperti itulah Ustadz gitu. Tapi nggak bisa Ibu, di sini kami tidak ada program seperti itu katanya gitu, malah cicilannya jadi naik gitu setelah pandemi gitu Ustadz. Iya, susah juga ya. Ibu bayar semampunya dulu lah sampai pokoknya dapat gitu.
setelah pokoknya dapat baru kami mengajukan gitu Ustaz. Iya, mengajukan keringanan. Oh, nah Ustaz. Syukur Ustaz. Jazakallah. Ya. Satu terakhir dari Zoom, silakan. Silakan Ibu Pri Umu Alia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya dari yang sesi yang MLM sebelumnya Ustaz. Ya. Jadi biasanya kan produk MLM itu memang dia tidak dijual di tempat lain ya Ustaz ya. Tidak dijual secara umum. Kemudian memang dia eksklusif, biasanya memang bagus produknya itu. Kemudian anak ini dia pakai semacam herbal gitu. Karena anak punya penyakit asma kan dari kecil. Dan kalau misalnya sudah kambuh karena pencetusnya adalah alergi, jadi begitu perubahan cuaca itu biasanya kambuh gitu. Kalau kambuh itu sampai benar-benar si oksigen itu susah sekali masuk karena kan dia kebetulan yang anak tipenya yang penyempitan saluran percabangan di paru-paru gitu Ustaz. Iya. Kebetulan sampai saat ini untuk semua obat dokter walaupun dokternya ganti-ganti itu tidak banyak membantu gitu, dan sekali berobat itu yang sudah anak lewati ya Ustaz. Satu kali datang ke dokter itu si obat resep obatnya aja itu yang inhalernya aja 500 ribuan, terus belum sama ongkos dokter gitu. Jadi sekali datang tuh belum sama uap bisa 1 jutaan gitu. Nah dengan herbal ini dia memang dia lebih cocok, dan ketika dia kambuh dia bisa membantu membuka si saluran pernapasannya lebih efektif lah. Jadi Anda setelah memakainya itu tidak semender itu, maksudnya tidak kesulitannya sangat kesulitan sampai yang nggak bisa bangun gitu. Alhamdulillahnya gitu. Nah tapi kan ini MLM ya Ustaz, Anda memang tidak mencari downline gitu. Anda menjadi member hanya mencari harga yang lebih murah, karena harga yang non membernya berlipat-lipatnya perbedaannya bisa sampai yang jutaan gitu kalau untuk beberapa obat yang memang dia diklaim dia level tinggi gitu, yang kebetulan Anda juga pakai itu gitu. Jadi ini terus kemarin kan ada informasi juga, jadi intinya kan Ibu ingin beli itu ya kan ya, itu aja kan pertanyaannya. Dan kemarin kan ada yang jual di marketplace, memang ada yang jual di marketplace, tapi yang jual di marketplace itu pun dia member Ustaz. Jadi sama-sama aja. Apakah Anda, pilihannya sekarang adalah pertanyaannya apakah Anda tetap langsung beli aja atau lewat marketplace, karena ujungnya sama-sama aja memakmurkan juga, karena yang di marketplace itu juga dia pasti mencari posisi malah kalau dia. Jadi ada tipe-tipe orang yang membeli untuk tapi jadi mendaftarkan member. Iya, saya sudah paham. Membernya gitu. Iya. Solusinya gitu. Yang jelas kalau itu sangat dibutuhkan sekali, dua pilihan tadi ya. Ibu beli dari orang yang jadi member tanpa Ibu jadi member. Atau dengan keterpaksaan jadi member tapi tidak cari downline. Ini semua karena terpaksa. Jadi masih boleh kan ya Ustaz ya? Iya, kalau terpaksa saja. Terpaksa ini, karena nggak ada lagi gitu. Iya. Nah, itu saja sebenarnya Ustaz. Baik, ya, itu saja yang kami sampaikan. Insyaallah besok pagi lagi dan nanti malam juga ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan dimanfaatkan. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu yang manfaat. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.